Salam hamba-hamba Maria. Bertemu lagi dengan saya, Fray Patricius Franz Maria Borau SM. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Juga ini merupakan Injil hari Minggu pekan biasa ke-21. Apa yang kita ingin renungkan dalam bacaan hari ini? Santo Yohanes mengisahkan dalam Injilnya bagaimana Yesus yang mengatakan bahwa akulah roti hidup. Barang siapa percaya makan dagingku, ia akan hidup, mendapatkan hidup abadi. Atas pernyataan ini melahirkan sebuah kontroversi, skandal, di mana orang-orang yang mengatakan bahwa mereka murid Kristus mulai terguncang imannya. Dan efeknya banyak yang saat itu mengikuti dia meninggalkan Yesus. Dia pun berbalik kepada para murid, ke-12 muridnya, apakah kalian juga mau meninggalkan saya? Tapi apa kata mereka? Tuhan, kemanakah kami akan pergi? Karena engkau memiliki sabda hidup abadi. Dan kami tahu bahwa engkau yang adalah kudus dari Allah. Sangat menarik bahwa banyak yang mengikuti Yesus saat itu bukan karena benar-benar percaya dengan setelah melihat apa yang dilakukan Yesus, melainkan banyak yang hanya ingin melihat apa yang dilakukan Yesus. Banyak yang ingin numpang tenar karena itu merupakan gaya hidup yang beda. Karena ini juga mengikuti Yesus juga kan ada interest pribadi. Dan mereka yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus akan bertahan sampai akhir. Sangat menarik. Ini juga merupakan refleksi untuk kehidupan kekristenan kita. Di sini kita bisa melihat juga bahwa ada yang benar-benar menghayati kekristenannya, ada yang hanya sebagai identitas tempelan. Ini sangat menarik karena seorang Kristiani sejati akan selalu setia kepada imannya. Apapun yang terjadi, ia tetap setia. Mengikuti Kristus bukan hal yang mudah. Bukan hal seperti yang ditawarkan dunia dengan ideologi, dengan kata-kata, dengan kenikmatan yang hanya bertahan sementara. Mengikuti Kristus harus memikul salib. Ada konsekuensi besar. Banyak kali yang mengatakan saya Kristiani, tetapi tidak ke gereja, tidak menghayati imannya, baik dalam ungkapan dan tindakan. Ketika menghadapi suatu skandal, suatu cobaan, suatu kesulitan, mereka lari meninggalkan imannya, lari meninggalkan kekristenannya. Tapi murid Kristus yang sesungguhnya itu mereka yang benar-benar taat pada hukum dan kehendak Allah. Mereka yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan amal. Mereka yang benar-benar hadir dalam setiap kebaktian. Mereka yang mau berkorban demi orang lain. Mau membagi, mengunjungi mereka yang sakit, mengunjungi mereka yang diabaikan, yang dipenjara, membantu mereka yang miskin dan berkekurangan. Ini tidak mudah karena membutuhkan suatu pengorbanan dan pengosongan diri. Karena ini berbicara tentang keangkuhan sebagai manusia yang muncul dengan tiba-tiba. Ini juga seorang Kristiani sejati dilatih
agar mengosongkan dirinya dari kekayaan-kekayaan duniawi yang membelenggu hati dan jiwa. Ini tidak mudah menghadapi suatu skandal, menghadapi suatu cobaan, menghadapi suatu ideologi yang benar-benar mengguncang iman. Ini tidak mudah bagi seorang murid Kristiani, murid Kristus. Karena bagi mereka yang benar-benar percaya, yang akan bertahan sampai akhir. Bukti kekristenan kita, bukti keikutsertaan kita dalam kurban Kristus, yaitu dalam perjamuan Ekaristi. Ekaristi merupakan bukti nyata donasi kurban Allah kepada manusia. Disinilah dalam meja perjamuan abadi, meja altar, Tuhan sungguh-sungguh memberi dirinya, memberi tubuhnya agar disantap, agar daripadanya kita hidup, agar daripadanya kita kembali dikuatkan, diberi semangat dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Disinilah seorang Kristiani sejati menimba sabda Tuhan, bukan sabda yang hanya berupa ideologi, berupa tawaran dan nyanyian dunia yang kemudian habis di telan waktu, melainkan sabda yang menjamin kehidupan abadi. Oleh sebab itu, sebagai murid Kristus, hendaklah kita percaya kepada Kristus yang datang untuk memberi kita hidup abadi. Siapa yang makan tubuh Kristus akan mendapatkan hidup abadi. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Seorang murid Kristus sejati menyantap tubuh Kristus merupakan kerinduan jiwa. Karena daripadanya dia menguatkan jiwanya dalam ziarah menuju rumah Bapa yang kekal. Tuhan memberkati.